Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia memiliki porsi waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Hal yang membedakan kualitas manusia yang satu dengan yang lain adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktu tersebut. Hal tersebut tergambar pada kebiasaan sehari-hari, di mana kebiasaan tersebut membuat setiap orang berbeda-beda. Membangun kebiasaan baik atau istilah kerennya good habits merupakan cara yang tepat untuk mengoptimalkan waktu agar 24 jam kita tidak berlalu begitu saja. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membawa kita kepada hal-hal baik lainnya. Untuk itu, membangun habits yang baik merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang bisa disebut good habits? Apakah dengan formula ini, kamu bisa jadi orang kaya dengan membangun mindset ini? Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, dan membangun aset, serta bisnis digital franchise dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Baik, banyak orang mengatakan bahwa untuk mencapai apa yang kita impikan itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Salah satunya dengan meningkatkan pengalaman dan potensi yang ada dalam diri kita. Sebenarnya, hal tersebut tidaklah salah. Namun terkadang banyak faktor lain yang mungkin terlupakan, padahal penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai impian kita, salah satunya adalah keluar dari zona nyaman. Sebenarnya, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah comfort zone alias zona nyaman. Zona nyaman memberikan kalian efek nyaman, rileks, dan juga stabil tanpa gangguan. Pengaruh tersebut dikarenakan bahwa otak memproduksi senyawa dopamin dan serotonin ketika kalian merasa nyaman. Kedua senyawa ini menyebabkan efek bahagia dan mengubah mood menjadi lebih baik. Inilah yang menyebabkan seseorang ingin melakukan hal yang menjadi pemicunya secara terus-menerus. Padahal faktanya, stuck dalam zona nyaman juga menimbulkan efek yang tidak baik. Di sini saya tidak mengatakan bahwa kalian harus benar-benar bermusuhan dengan zona nyaman loh ya. Namun, masalahnya ketika diri kalian terhalang rasa malas untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain perkembangan dirimu terhambat, juga akan memperlambat proses upgrade diri. Hari ini, saya juga akan membahas sebuah buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear. Merupakan salah satu buku self-improvement yang mengajarkan bagaimana caranya membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Dalam buku ini, menerangkan mengenal memperoleh hasil yang luar biasa dengan mengubah rutinitas kecil yang baik. Perubahan-perubahan kecil ini akan menjadikan kita luar biasa jika kita praktekkan secara telaten dan terus-menerus. Seseorang yang memiliki habits baik dalam dirinya memiliki kecenderungan lebih sukses daripada seseorang yang memiliki habits buruk. James Clear mengambil contoh dalam olahraga sepeda di Britania Raya, di mana Dave Brailsford dapat mengubah grupnya yang awalnya biasa saja menjadi juara Tour de France sebanyak 5 kali dalam 6 tahun berturut-turut. Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kemenangan tersebut, Dave hanya mengubah hal-hal kecil dan terkesan sepele, di mana dia mencoba mendesain ulang tempat duduk sepeda agar lebih nyaman ketika digunakan dan menyuruh seluruh timnya untuk memakai celana yang dapat menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Perubahan-perubahan kecil yang atomik semacam ini yang dapat membawa perubahan besar terhadap reputasi tim Dave. Di dalam buku Atomic Habits karya James Clear ini juga dijelaskan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun habits yang baik. Jadi, ketika kalian ingin membangun sebuah habits baru, jadikan hal tersebut jelas dan nyata. Artinya, kalian harus benar-benar fokus terhadap habits yang ingin kalian bentuk. Tuliskan habits apa yang ingin kalian bangun, serta kapan waktu ingin melaksanakannya. Mengapa harus diperlukan waktu? Karena dengan penetapan waktu yang jelas, kita dapat tahu persis kapan memulai untuk membangun rutinitas baru. Berdasarkan penelitian biasanya, habits baru akan terbentuk setelah 20-60 hari. Untuk memudahkan pembentukan kebiasaan baru, biasanya dilakukan dengan kebiasaan yang rutin kita kerjakan. Inilah yang disebut dengan habits stacking.
Jangan terlalu berambisi untuk memulai hal besar, tetapi mulailah mengerjakan sesuatu yang kecil, namun mempunyai esensi dalam hidup. Pepatah lama mengatakan, jika ingin wangi, maka bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Hal tersebut sama ketika kita ingin mengubah habits yang ada dalam diri kita. Banyak dari kita ingin memiliki kecenderungan mengadopsi sebuah kebiasaan dari lingkungan sekitar. Maka dari itu, bertemanlah dengan orang-orang yang sekiranya dapat mendukungmu dalam proses pengembangan diri. Contohnya saja, ketika diri kita ingin membangun kebiasaan membaca, maka bergaullah dengan orang-orang yang rajin membaca. Hal ini terlihat sepele, namun dengan berteman dengan orang-orang yang rajin membaca buku akan memotivasimu secara perlahan untuk membiasakan hal tersebut. Jadikanlah habis barumu sesuatu yang mudah dan menarik. Lakukanlah sesuatu dengan afirmatif. Hal ini membuat kalian lebih fokus saat melakukan sesuatu. Jangan memulai membangun habits dengan sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Contohnya saja, ketika kita ingin membangun kebiasaan menulis, maka cobalah untuk membuat 2 kalimat setiap harinya. Menulis 1 halaman mungkin terasa sangat sulit bagi penulis pemula. Maka cobalah dengan menuliskan 2 kalimat setiap harinya. Semuanya berawal dari hal-hal kecil. Terus kembangkan durasinya jika sudah dirasa nyaman dikerjakan. Poin pentingnya adalah lakukanlah habits sesuai goal yang kalian inginkan. Bentuklah kebiasaan yang sejalan dengan karir kalian masing-masing. Sesuatu akan terasa memuaskan jika kita dapat merasakan dan melihat hasilnya, bukan? Maka dari itu, bentuklah habits tersebut perlahan namun pasti, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang dapat dibanggakan. Jangan pernah memulai membentuk habit tanpa tujuan yang jelas. Kalian tidak akan termotivasi untuk mengerti tujuan kalian sebenarnya. Sebelum membentuk habits baru, awali dengan pertanyaan kenapa saya harus melakukan kebiasaan tersebut. Dan apa manfaatnya jika saya membiasakan dengan hal tertentu. Sehingga kamu dapat menyimpulkan apakah habits tersebut layak atau tidak untuk kalian terapkan. Salam sukses, dahsyat!